Ini khususnya terkait dengan tarif resiprokal yang tinggi 32%. Diperlukan daya saing, apalagi tadi negara tetangga kita Vietnam ini sudah lebih dulu mengamankan posisinya. Nah, terkait dengan daya saing ini, tadi kan sebelumnya di awal Anda sebutkan cukup banyak sektor-sektor yang mirip dengan Vietnam, dengan Indonesia. Nah, ini seperti apa sih Anda melihat untuk bisa kita bersaing dengan negara-negara lain termasuk Vietnam, apakah memang dari segi tenaga kerja, kemudian biaya logistik, dan kemudian struktur insentif regulasi ini yang perlu dibenahi? Tadi kalau saya boleh mengatakan, saya sepakat sekali dengan Bu Ana ya, bahwa ada persoalan di luar, tapi persoalan di dalam pun masih banyak yang harus dibenahi ya. Kalau kita tahu mungkin produk-produk padat karya kita seperti tekstil atau garment itu sedang mendapatkan masalah, bahkan mungkin goyang dari akhir tahun lalu ya. Kita lihat ada begitu banyak PHK, ada banyak serbuan impor, sementara investasi asing itu sulit masuk. Ini yang sebenarnya harus dibenahi oleh pemerintah, karena tanpa, walaupun mungkin tarif Trump itu bisa dinegosiasi, tapi selama di dalam negerinya belum diberesin nih, pasti akan berimbas tidak, mungkin dampak positifnya tidak terlalu besar ya. Yang seperti kita tahu bahwa ada persoalan di sini yang tekstil itu soal pemutusan tenaga kerja, hubungan tenaga kerja, dan ada persoalan mungkin yang paling sering kita itu masalah regenerasi mesin, ada juga persoalan investasi yang masuk. Sebenarnya yang perlu juga ditengarai di sini juga ada persoalan daya beli yang melemah ya, karena daya beli kita mungkin tidak sekencang mungkin 2022 dan 2003, ini yang harus diwaspadai, karena kalau kemudian daya beli tidak cukup kencang itu mungkin produk tekstil atau furniture bukan seperti makanan ya, yang mungkin seperti pilihan 1 atau 2, ini yang perlu diwaspadai, apalagi kalau misalnya harganya tidak cukup bersaing nih dengan serbuan dari impor mungkin dari China. Ini yang harus diwaspadai, karena ada saingan-saingan, belum tentu kita juga belum lagi soal tenaga kerja ya, kalau kita bersaing mungkin harganya dengan tarif tenaga kerja kita dengan mungkin Vietnam ataupun Pakistan, sementara yang perlu itu adalah soal mungkin investasi, mempermudah investasi. Kita juga mungkin perlu relaksasi dari tekstil, mungkin dari pajak atau mungkin dari insentif yang lain ya. Mungkin itu yang akan sangat membantu, karena bagaimanapun ini industri yang menyerap banyak tenaga kerja, harus diselamatkan, karena kalau tidak nanti akan semakin banyak pengangguran. Oke, artinya terlepas dari tekanan eksternal yang ada, tapi yang perlu dibenahi adalah bagaimana ketahanan domestik. Saya akan ke Bu Ana. Bu Ana, untuk menjaga ketahanan domestik, tadi Anda sampaikan untuk menyikapi tingginya tarif Trump akan dilakukan alternatif pasar ekspor. Tapi untuk ketahanan domestik sendiri, apa yang perlu dibenahi, Bu? Regulasi atau insentif apa yang dibutuhkan? Karena tentu saja dunia usaha ini membutuhkan respon cepat dari pemerintah untuk bisa menyelamatkan sektor padat karya ini. Ya, jadi salah satu hal yang kita langsung sampaikan ke pemerintah, sebenarnya saya sepakat dengan Bu Esa bahwa sejak tahun lalu, sejak adanya putusan MK mengubah Undang-Undang Ketenagakerjaan, kita minta pemerintah mereview kembali ekosistem dari seluruh industri padat karya. Karena ekosistem ini kita tidak boleh kalah bersaing dari negara manapun. Sehingga apabila ada illegal atau penyelundupan itu kita bisa halau dengan adanya kemandirian kita manufacturing terhadap berbagai sektor ya, bukan hanya sektor TPT, bukan hanya sektor padat karya, karena padat karya ini juga memberi supply chain kepada yang non padat karya. Jadi kalau daya beli kali ini di semester ini kita rendah, itu disebabkan karena adanya memang kontraksi dari sisi lapangan kerja. Jadi dengan adanya kita fokus pembenahan di industri padat karya, supply chain ekosistem dari industri padat karya ini, kita meyakini bahwa gradually secara bertahap daya beli masyarakat kita akan meningkat. Jadi kita benar-benar fokus kepada pendayagunaan SDM Indonesia yang kita yakinin bahwa sebagai negara keempat terbesar di dunia dari sisi populasi, kita bisa berdiri tegak dan berdaya guna secara mandiri. Nah, ini yang kita minta seluruh sektor bersama-sama. Jadi di dalam Apindo kita juga menggather seluruh sektor apa saja yang kita perlu beri masukan kepada pemerintah untuk membenahi hal-hal yang bersifat menghambat, mengganggu atau mungkin kurang adaptif terhadap perkembangan benchmarking dibandingkan negara-negara lain yang merupakan negara tetangga yang notabene adalah
juga produsen sektor tertentu. Jadi itu kita minta masukan dari seluruh asosiasi sektor, masukan kepada sektor-sektor tertentu yang terdampak langsung, untuk secara konkret kita beri masukan kepada pemerintah pembenahan dari sisi peraturan-peraturan regulasi, baik dari pemerintah pusat maupun sampai ke pemerintah daerah. Nah, kita meyakini kalau ke seluruh pemerintah juga bersama dengan kita memahami secara konkret, ini kita bisa benahin secara cepat. Tapi the political will should be there, dan pengusaha sendiri juga perlu kerja keras, tapi juga pekerja kita merasa bahwa kita perlu saling bergandeng tangan. Itulah sebabnya kita perlu persatuan Indonesia. Kita kali ini diuji oleh Trump 2.0. Ini sebagai pencetus ya, saya selalu menganggap ini sebagai suatu good barrier, tapi good barrier-nya ini kita bisa menjadi leap of faith rakyat Indonesia untuk bersatu menghadapi Trump 2.0 secara baik. Seperti zaman COVID kan antara pemerintah, pengusaha, juga rakyat kita bersatu. Dan kita bisa menghadapi COVID dengan baik. Jadi saya mengharapkan dengan adanya Trump 2.0, kita bersatu lagi untuk kita bisa gain market share, kita bisa mandiri di dalam negeri maupun gain market share di luar. Baik.